Jepara unggul, aman, religius, dan sejahtera, atau Juara. disingkat. Jadi fasilitas-fasilitas sekolah pendidikan ini harus kita tingkatkan. Terutama menyangkut pendidikan-pendidikan yang diinisiasi oleh masyarakat. Ya, seperti madrasah dinia, pondok pesantren, TPQ, ini sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Apapun aspirasi yang disampaikan bisa dieksekusi dengan catatan. Hai teman-teman Tribuners, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program Tribun Topik. Nah, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Jepara, tepatnya ingin bertemu dengan Bapak calon Bupati Jepara dan Bapak calon Wakil Bupati Jepara, yaitu Bapak Nurudin Amin, atau yang akrab disapa Gus Nung, betul ya Pak? Assalamualaikum. Lalu ada Bapak M. Iqbal Bejeu, yang mungkin para pecinta Bismania sudah tahu lah ya Bejeu itu apa. Nah ini kedua beliau bapak-bapak ini kebetulan akan mencalonkan diri atau mengikuti Pilkada Jepara 2024. Mungkin teman-teman Tribuners ingin tahu lah setidaknya apa sih yang akan dibawa oleh Gus Nung dan Pak Iqbal terkait menjadi bupati dan wakil bupati nanti untuk 5 tahun ke depan di pemerintah Kabupaten Jepara. Mungkin yang pertama lebih ke Gus Nung ini dulu. Yang kita tahu, masyarakat tahu, Gus Nung kan sudah lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Jepara. Terus akhirnya kok memikirkan untuk saya tak maju jadi bupati aja lah gitu lah. Kan sebenarnya sudah ada di posisi nyaman ya Pak ya, sudah di posisi yang ibaratnya tuh ya sudahlah 5 tahun ke depan aman gitu lah. Nah, kenapa kok akhirnya ingin menjadi calon bupati Kabupaten Jepara? Monggo Pak. Ya, saya punya pengalaman 5 tahun menjadi anggota DPRD dan saya merasa akan lebih optimal ya di dalam berkhidmah kepada masyarakat, di dalam mengabdi kepada masyarakat apabila nyalon bupati, apabila menjadi bupati Jepara. Ya. Amin. Jadi amin. ada panggilan nurani untuk lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena kalau menjadi DPR selama 5 tahun itu saya merasa belum bisa berbuat banyak untuk masyarakat, dan saya melihat ini ada peluang untuk bisa berkiprah lebih maksimal lagi, mengkhidmahkan pikiran, tenaga, dan sumber daya yang kita punya untuk lebih memajukan masyarakat Jepara. Kira-kira dorongan itu yang kemudian kita berproses untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Baik. Untuk Pak Iqbal sendiri kan background-nya sebagai pengusaha nih Pak Iqbal. Dan apa baru ini ke politik ya Pak ya? Iya. Itu apa Pak yang menjadi motivasi Pak Iqbal akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Apa menariknya politik untuk Pak Iqbal? Monggo. Pengen tahu beneran apa? Iya, tahu beneran lah Pak. Jadi gini, memang saya sendiri juga harus melakukan penyesuaian yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati kita ini Gus Nung kan. Memang di sini memang pelayanan. Jadi alhamdulillah saya di bisnis, khususnya di industri transportasi ya, lebih fokus di sana. Kebetulan kan memang sudah terbiasa di public service ya. Dan di situ memang unik yang kita lakukan di situ. Bisnis biasanya kan money oriented, Mas. Tapi kami di internal kami itu bukan money oriented. Target kami, harapan kami itu bisa zero complaint. Jadi memang fokus kami itu memang di pelayanan. Gimana caranya melayani maksimal kepada masyarakat, khususnya di Jepara. Dan alhamdulillah kalau di mata
penglihatannya ataupun dari perspektif teman-teman yang sesama pelaku transportasi, naiknya layanan bus malam ya, yang biasa disebut antar kota antar provinsi itu semenjak kita ada. Itu versi mereka loh. Kebetulan saya sekretaris di pengurus besar Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia yang dikenali POMI itu. Jadi emang teman-teman, munculnya kita itu ada kenaikan standar gitu dalam hal pelayanan gitu. Sampai sekarang dan luar biasa euforianya dunia perbisan kan tahu sendiri. Pelayanannya masya Allah. Luar biasa, ada yang sampai melayaninya satu yang suite class itu kan gimana caranya kita fokusnya di sana. Kalau berbicara pendapatan, berbicara rezeki, kalau Bapak Bupati kita itu kan menyampaikan ke saya itu kan itu bukan ranah kita. Siapa yang bisa buktiin rezekinya dari ini dapat berapa? Kan bukan ranah kita. Kalau sesuatu yang bukan ranahnya kita, ya jangan fokus di yang bukan ranahnya kita. Ranahnya kita apa? Pelayanannya sudah kita fokus di pelayanan. Dan untuk masuk di politik ini, ya pangapunten, mau kan cari ini jaluk pengen sing tenanan jawabannya. Jaluk kan sing tenanan, jawaban sing tenanan. Ini pure dan saya jujur apa adanya. Kalau boleh minjem istilahnya Gus Dur itu kiai house. Beberapa kiai house, bukan satu, dan Gus Dur juga sudah bertemu. Saya dibilang gini, Mas Iqbal, Mas Iqbal rela jeporo aja-aja. Mas Iqbal rela jeporo berantakan. Ini yang temenanan ya. Sampai Mas Iqbal gak gelem maju. Dosa sampean. Nah, hal-hal kayak gitu. Siap ya, walaupun boten pengen. Lah tapi madeg gitu loh. Tapi kan siap. Di situ memang melayani. Berkhidmat kata beliau tadi. Harus siap. Dan tahapan-tahapan langkah-langkah itu saya lakukan sampai ke tahapan sekarang ini. Siapnya saya, walaupun tidak didasari keinginan untuk berkuasa. Soalnya pemahaman tentang kekuasaan dalam hal ini kan mayoritas nih. Bupati pengen berkuasa gitu. Nah ini ada orang aneh gitu. Aneh ini. Nah itu yang mendasari saya untuk maju. Dan alhamdulillah sampai tahapan seperti ini. Gitu Mas Afan. Baik. Cetak ya? Cetak. Jelas Pak. Kembali ke Gus Nur. Pertanyaan umum saja sih Pak. Apa sih yang menjadi visi misi Bapak berdua ini untuk Jepara 5 tahun ke depan? Jika terpilih nanti menjadi bupati dan wakil bupati. Tentu saja ada garis-garis besar yang sudah dicantumkan di dalam RPJMD ya, itu akan kita jadikan sebagai acuan. Akan tetapi kita juga memilih fokus program visi misi yang kita sebut Jepara unggul, aman, religius dan sejahtera, atau juara. Disingkat jadi juara. Juara. Jadi bangkit bersama rakyat menuju juara. Jepara unggul, aman, religius dan sejahtera. Nah, itu harapan kita, Pak. Jadi unggul ini dalam pengertian dari berbagai aspek ya. Unggul dari segi SDM-nya ya. Misalnya pendidikan ya. Pendidikan ini kita tingkatkan dari segala sisinya, fasilitas pendidikannya, kualitas sumber daya manusianya dan lain-lain. Kemudian juga unggul dari segi perekonomiannya ya, yang itu artinya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Unggul dari berbagai sisi, prestasi olahraganya ya, seperti kita ingin supaya Persijap itu betul-betul
Liga 1. Oh Liga 1. iya, kembali kepada kejayaannya seperti itu. Ini kebetulan saya sama Mas Iqbal sama-sama mempunyai komitmen untuk memajukan Persijap. Oke. Ya, karena kita sadari betul Persijap adalah wajah Jepara. Oke. Nah itu ya. Kemudian unggul prestasi kita yang selama ini agak ngedrop ya, itu adalah mebel ukir. Oh, Ya, mebel ukir itu adalah trademark Jepara. Iya. Ya, trademark Jepara. Semua Ini orang yang tahu, iya. harus kita kembalikan. Jangan sampai ada di dunia lain kok mengatakan ada kota mebel sedunia itu, kita harus kembalikan. Kita harus menjadikan Jepara ini menjadi kota mebel ukir dunia. Oh, Nah, oke. ini yang ingin kita jadikan sebagai salah satu Oke. target kita Target, untuk Jepara unggul ini. Oke. Kemudian aman ya, aman ini ya tentu saja aman ini kan penting. Keadaan masyarakat yang aman, aman itu artinya semua masyarakat nyaman, merasa terlindungi secara hukum. Kita berada disikapi oleh perangkat hukum secara setara. Nah, Oke, seperti iya. itu ya. Nah, ini aman, menyangkut kepada rasa aman seluruh masyarakat. Kemudian sejahtera ya. Sejahtera ini terkait terutama dengan kondisi kesejahteraan perekonomian ya. Iya. Semua elemen ya. Jadi misalnya ya, kalau saya selama ini menjadi anggota DPR, saya masih melihat angka orang yang memiliki rumah tidak layak huni itu masih puluhan ribu. Oh, Ya, iya ini menurut saya cukup memprihatinkan, dan kami punya komitmen kita akan berusaha sisa jumlah rumah tidak layak huni ini akan kita bereskan ya sekitar 2 atau 3 tahun ke depan harus selesai. Jadi kita ingin Jepara tanpa kemiskinan, Jepara tanpa kelaparan, Jepara tanpa rumah tidak layak huni. Nah, ini harus kita targetkan ke depan. Karena apa? Ini kebutuhan dasar masyarakat kita. Betul. Ya gitu. Ya itu kira-kira seperti itu, Mas, gambarannya. Ya. Selama ini kan akhirnya Bapak didukung oleh PKB dan Nasdem. Dua partai saja. Ya. Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan mesin partai itu, Pak, agar setidaknya meraih suara agar terpilih menjadi bupati dan wakil bupati nanti? Iya, sebenarnya fokus kita itu adalah mencari bidding di grassroots ya. Iya, Gitu. jadi mesin partai kita jalankan. Karena saya sudah berkomunikasi dengan petinggi-petinggi elit di Partai Nasdem maupun PKB, beliau-beliau sangat concern ya di dalam memaksimalkan mesin partai ini, ya, supaya bisa jalan betul-betul. Oleh karena itu diinstruksikan juga kepada seluruh anggota fraksi untuk bekerja maksimal memenangkan calonan ini. Jadi calonan bupati wakil bupati ini tidak hanya gawenya calon bupati dan wakil bupati, akan tetapi juga gawenya seluruh eksponen partai. Terutama anggota fraksi. Nah, ini menjadi tugas khusus ya yang diorderkan kepada semua anggota fraksi untuk bekerja maksimal. Nah, akan tetapi kalau kita bicara pilkada, ini suara grassroots ini ya. Jadi kita tidak hanya menghitung kekuatan kursi partai yang mendukung, yang mengusung, akan tetapi kita berorientasi pada banyaknya pemilih pasangan bupati dan wakil bupati. Itu yang menentukan ya. Jadi kita harus lebih banyak turun ke bawah, menyapa masyarakat. Kita punya strategi yang namanya politik hadiran. Politik kehadiran. Kita hadir di setiap event-event masyarakat butuh kita hadir. Baik. Ya. Kembali ke Pak Iqbal. Kan tadi Mas W itu, Mas W. Oh, Mas. yang Mas Iqbal. Tadi kan Gus Nung menjelaskan kalau yang krusial di Jepara ini
rumah tidak layak huninya Ya. masih tinggi. Ya, Saya terutama mungkin penonton Tribun Ya. Jateng ingin tahu kalau dari kacamata Mas Iqbal, apa sih yang krusial di Jepara yang perlu segera dibenahi dalam waktu 5 tahun ke depan? ya tadi yang sebagian besar sudah disampaikan Pak Bupati ya. Iya. Boleh ya? Saya Boleh. bilang Pak Bupati. Supaya Doa, bisa doa. berafirmasi ya. Iya. Nah, jadi memang itu yang tujuan kami berdua di sana. Termasuk yang mungkin kelupaan tadi Pak Bupati, stunting juga di sini 17 ribuan kalau nggak salah ya. Iya. Stunting itu memang harus tanggung jawab kita bersama. Tapi tidak kalah lupa memang di infrastruktur khususnya jalan. Oh iya. Ya kan? Iya, iya. Rame di media sosial Pasti. ya kan. Apakah pemerintah saat ini tidak berbuat? Berbuat. Jangan salah gitu. Tapi kan berbuat ini memang harus semakin ditekan, semakin kudu dikencengi gitu. Iya, loh. iya. Kalau yang sudah saya sampaikan kan harus ada pancingannya. Jepara ini kan ada proyek strategis nasional loh, Iya. PLTU. PLTU betul. Jalannya kenapa kok jalan provinsi? Ada apa Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, makanya kan harus dipancing lagi. Yang sudah saya sampaikan kemarin, terminalnya aja masih terminal tipe C. Padahal sesuai regulasi, kalau yang ada layanan akap, Iya. itu harus punya terminal tipe A. Oke. Ini iya. kan harus dibuatkan lah terminal tipe A. Heeh. Gitu loh. Kalau sudah ada terminal tipe A, ini untuk mancingnya, nanti yang infrastruktur jalan akan mengikuti. Jadi dinaikkan kelas jalannya, Iya. kelas jalan nasional. Iya. Kan itu. Oh, Itu yang langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dan memang tanggal 28 kalau nggak salah setelah pendaftaran Gus itu memang saya telepon salah satu direktur di Kementerian Perhubungan. Oke, ya. Ayo dong turun lihat, saya bilang gitu. Lihat ini masih tipe C. Kayak gitu. Iya. Insya Allah sebentar lagi akan ada dari Kementerian Perhubungan ini Iya. turun ke Jepara gitu Amin, loh, amin. untuk melihat itu. Siap, siap. Supaya secepatnya itu Karena secepatnya untuk banyak orang luar kota yang kalau masuk ke sini mesti komplainnya di jalan ya Pak. iya, merasakan kan? Iya. Nah, itu yang dirasakan Tidak sebagian hanya besar. orang dari luar. Oh, Kita oh, yang ada orang di Jepara. Jepara aja ini. Kebetulan ini kita kan orang daerah utara ya. Ini kalau udah jalan dari Bangsri ke Jepara itu Masya Allah ini. Astagfirullah, Ya, tiap jalan. sangat bergelombang ya. Itu salah satu Salah satu, target ya. yang harus kita Oke, selesaikan baik. secepatnya itu. Nah, makanya saya mendukung Mas Iqbal itu untuk mendorong kalau nanti terminal kita punya tipe A itu otomatis akan mempengaruhi kenaikan status jalan tentu saja kan. Oh, Ya, iya. kelas Nah, kalau jalannya bisa naik. kita mengajukan proyek-proyek nasional untuk Ya. perbaikan jalan. Nah, itu. Jadi kalau terminalnya masih C, Iya. itu tidak bisa orang Jepara naik Dari Jepara. bus dari Jepara, Jepara. harus dari Kudus. Kudus. Ya kan kasihan. Regulasinya kayak gitu. Regulasinya kayak gitu. Dulu landasan trayek Heeh. itu daerah ke daerah. Oke. Kayak Jepara, Jakarta. Jakarta, iya. Jepara, Bandung. Langsung, ya. Jepara, Denpasar kayak gitu kan. Sekarang nggak gitu. Oh. Sekarang itu landasan trayeknya itu Harus dari tipe A. terminal tipe A ke terminal tipe A. Oh, Itu. Nah ini kan gitu. menyalahi regulasi gitu. Ya. Kalau ini diberlakukan betul regulasinya, lah kasihan masyarakat Jepara ini. Iya, iya tuh Pak. Bener kan? Harus kalau mau coba ke Jakarta harus ke Kudus dulu. Iya lah itu. Itu yang dari sektor infrastruktur Betul, tadi. ya. Belum keluhan dari para wisata yang datang ke Jepara. Apa yang Nggak dirasakan? kalah loh sama Bali loh Pak. Iya. Jepara nggak kalah loh pantai-pantainya. loh. Keluhannya apa yang disampaikan ke kami? Iya. Angkutan umumnya Oh. yang hidup segan mati tak mau. Iya. Ngelihat nggak tadi yang itu? Iya, iya. Iya kan? Iya. Nah itu. Makanya selama 2 tahun ini kebetulan saya ini kan ketua Organda Jepara Iya, iya. sudah bangun komunikasi betul. Gimana caranya ini Transjateng ini masuk Jepara? Belum ya Pak? Ya, Belum. Gitu. Transjateng harus masuk Jepara sebagai 3 batang besar ini tadi. Jepara Demak, Jepara Kudus, Jepara Padi ataupun Tayu situ. Iya, iya, iya. Ini 3. Itu dirasakan betul sama masyarakat itu Iya. Pak, pasti jadi itu Pak. Coba kalau sesuai survei, Iya. 30% dari pendapatan masyarakat ini kan habis untuk transportasi toh.
betul. Iya kan? Iya, iya. Coba kalau itu diadakan, Heeh. bisa ditekan nggak Bisa. untuk sesuatu hal yang lain? Nah, Betul, itu iya. pentingnya di Iya, situ. iya, iya. Oh, berjuang bisa ditekan, penghasilan ekonomi naik kan? Ya ini memang sarana transportasi ini sangat penting. Sangat Penting. penting. Iya, penting. Itu sebagai apa namanya, penjahit transportasi darat. Oh iya. Kalau udara, laut, Hmm. tetap akan penting di darat ini harus ada gitu loh. Iya sih betul. Nah, itu nanti kita berjuang loh ya Pak Siap. Siap. Ini harus masukkan ke sini. Ya, tadi sudah bicara soal hal yang krusial. Ya. Sekarang bicara soal potensi nih Pak. Gus Num, potensi apa sih yang harus dikembangkan di Kabupaten Jepara ini supaya setidaknya tadi salah satunya mungkin diukir ya, mebel ya. Mebel ya. Nah, apakah ada potensi lain yang sekiranya bisa untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara? Monggo. Ya potensi ukir ini yang paling utama ya. Kita akan menjadikan kota Jepara ini kota mebel ukir dunia. Oke. Ya ini tentu saja harus didukung oleh seluruh stakeholder ya, terutama para pengrajin-pengrajin mebel ukir, Iya. para pengusaha-pengusaha mebel ukir, para eksportir mebel ukir ini harus nyengkuyung semuanya. Jadi kita harus betul-betul menjadikan apa namanya mebel ukir ini sebagai sumber yang paling utama untuk perekonomian masyarakat Jepara. Ya, ini harapan kita seperti itu. Kalau potensi yang lain ya banyaklah, seperti potensi pariwisata. Iya. Ya, ini kita punya Karimun Jawa. Ya, itu ikon yang cukup menasional kan. Iya. Bahkan kalau kita lihat infrastruktur di Karimun Jawa itu masih sangat-sangat memprihatinkan. Iya. Kalau kita mau nyebrang saja, Iya. kita bisa melihat fasilitas pelabuhan penyeberangan itu kayak apa. Orang antri, nggak ada fasilitas yang memadai, mau ke kamar kecil juga kamar mandinya Kayak gitu. nggak layak ya. Iya. Itu berjalan sudah bertahun-tahun. Ya. Terus kuantitas penyeberangan ini juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat Karimun Jawa. Ya, masyarakat Karimun Jawa sering sekali mereka nggak bisa terakomodir untuk nyebrang. Misalnya sudah seminggu di Jepara bekalnya habis, mau nyebrang nggak bisa. Ya, kayak gitu ya. Nah, terus misalnya mereka juga kemarin mengeluhkan ini mereka nggak bisa membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk kehidupan rumah tangga. Misalnya mau beli spring bed. Ini nggak bisa dimuat di kapal langsung. Mereka harus menyewa angkutan. Ya, nah, yang kayak gitu-gitu. Ini banyak sekali kemarin kebetulan kami ke Karimun Jawa kulaan masalah ya sama teman-teman masyarakat Karimun Jawa itu banyak sekali ya. Ya, terus belum fasilitas jalan. Jalan antara di Karimun Jawa ke Kemojan, ke desa-desa yang lain itu banyak sekali. Belum ini ya, belum ya. maksimal. Di sana ada potensi bandara ya. Bandara ini sangat layak untuk dikembangkan. Ya, investasi pelabuhan udara di sana itu sangat Setahu bagus saya dulu sekali. ada ya Pak ya? Sekarang masih ada. Oh masih? Ya, tapi perlu dikembangkan. Perlu dikembangkan. Kemudian untuk ini Pak, pelayanan publik. Nah, kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur? Kan tadi kalau infrastruktur sudah dijelaskan sama Mas Iqbal. Ya, kalau soal pendidikan dan kesehatan bagaimana? Kan karena tadi sempat disinggung ada masalah stunting juga, Pak. Kira-kira apa yang akan jenengan lakukan ke 5 tahun ke depan itu? Ya, stunting itu kan ya fasilitas untuk memberikan suplai makanan ya, kualitas makanan yang lebih baik. Ya untuk ibu-ibu hamil. Nah ini yang kita harus juga perhatikan, kita berikan support anggaran yang lebih untuk ibu-ibu hamil. Jadi untuk meningkatkan, untuk mengejar apa namanya menekan tingkat stunting ini ya. Kemudian kalau pendidikan ini kita lihat angka putus sekolah juga masih cukup besar, cukup tinggi. Nah ini juga kita harus berkomunikasi, memacu Dinas Pendidikan ya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang
betul-betul terjangkau. Ini banyak sekali sebenarnya keluhan dari masyarakat. Ini sekolah-sekolah negeri, tapi dia menarik biaya-biaya di luar ketentuan ya, yang mestinya itu tidak bayar, tapi ada yang namanya uang apalah ya, lewat komite sekolah itu ya biasanya. Nah, ini hal-hal yang juga memperberat masyarakat sehingga bisa meningkatkan angka putus sekolah. Nah, ini juga harus kita perbaiki lagi ya. Jadi fasilitas-fasilitas sekolah pendidikan ini harus kita tingkatkan. Nah, terutama menyangkut pendidikan-pendidikan yang diinisiasi oleh masyarakat. Ya, seperti madrasah diniyah, pondok pesantren, TPQ, ini sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Padahal sekolah-sekolah ini, ya, madrasah-madrasah ini, mereka yang mendidik karakter masyarakat kita, karakter bangsa kita sebagai masyarakat yang berakhlakul karimah. Nah, ini saya kira kita juga harus sangat memperhatikan. Oleh karena itu, kami kemarin menghitung-hitung memberikan subsidi kepada guru-guru ngaji, guru TPQ, guru RA, guru madrasah diniyah, guru-guru yang masih belum sertifikasi, itu dengan tunjangan 500.000 per bulan. Nah, tentu saja ini harus nanti dilihat, jangan sampai ada yang double-double, karena kadang-kadang banyak guru TPQ yang juga guru madin seperti itu kan. Nah, ini harus pendataannya harus kuat gitu ya. Nah, ini diantaranya ya. Nah, terus kita harus mensupport juga para ketua RT, ketua RW ya, yang kemarin sempat tersendat subsidinya untuk operasional mereka. Ini kita tingkatkan. Kalau kemarin 250 ya naik 300 misalnya, tapi yang penting ini bisa continue ya, bisa continue. Ini saya kira hal-hal yang sangat penting untuk menunjang geliat masyarakat supaya lebih baik lagi. Ya, kemudian memacu UMKM ya. UMKM di Jepara ini luar biasa. Potensinya luar biasa. Banyak sekali ibu-ibu yang UMKM dari segi makanan, dari segi batik Jepara itu juga potensinya luar biasa ya. Tenun troso kita punya, apalagi di olahan itu ada pusat makanan, apa itu namanya, kayak jajanan gitu. Iya, pusat jajanan itu banyak sekali. Iya. Baik. Oke. Kembali ke Mas Iqbal sebagai tokoh ya. Sekarang kan sudah jadi tokoh sebenarnya yang dekat dengan komunitas atau masyarakat. Bagaimana melibatkan tokoh-tokoh masyarakat maupun pemuka agama dalam mendukung program-program yang akan berjalan nanti jika terpilih menjadi wakil Bupati Jepara. Iya. Program-program tadi kan banyak yang sudah disampaikan ya. Ini kan pendekatan. Bagaimana penggalangan penggalangan Kita berbicara strategi ya. Waduh, strategi dibuka terus beribu. Ditiru. Tipis-tipis saja. Tipis-tipis. Yang pertama pastinya komunikasi yang baik yang kita bangun. Ya kan, kalau memang harus tipis-tipis kan itu Gus. Ya kan, komunikasi yang baik. Dan kebetulan memang sebelumnya juga kami sudah terbiasa untuk ke tokoh-tokoh masyarakat yang lain, komunikasi yang baik juga dari berbagai sektor kita berkomunikasinya. Jadi memang sebenarnya malah lebih indah. Apapun aspirasi yang disampaikan bisa dieksekusi dengan catatan kita berdua tidak tersandra. Paham ya? Paham. Tipis-tipisnya sih itu bisa langsung dieksekusi. Soalnya kenapa? Kalau kita melihat APBD yang kemarin itu kan defisit, Mas. Kita boleh mau ngapain-ngapain aja boleh gitu loh. Tapi kalau udah defisit, kan kita semua harus mengencangkan ikat pinggang, benar nggak? Iya. Nah, kalau sudah mengencangkan ikat pinggang, fokus nanti pendapatannya, yang sekiranya tidak memberatkan masyarakat. Apa contoh? Kayak umpamanya saya diwakil bupati.
harus ke sini sini. Iya. Saya lihat nggak perlu, nggak penting, Iya. hapus. Iya. Bisa dialokasikan ke yang lain. Iya. Kalau kita membaca struktur ataupun postur anggaran yang ada, nah fokus awal ini memang efisiensi gitu loh. Nah, nek wis iki sehat keuangan, apa yang dibicarakan beliau eksekusi lah, ngoten lah. Iya, betul. Nah, gitu loh. Nah, itu ya iya. Nah, iya, komunikasi udah baik. Dan sebenarnya masih banyak pos-pos anggaran kita yang tidak perlu itu kita pangkas untuk kita arahkan ke anggaran-anggaran yang lebih penting tadi, yang terutama menyangkut kebutuhan dasar Iya. bagi masyarakat itu. Dan perlu diingat, 20 Oktober dilantik Pak Prabowo. Oke, Programnya apa, Pak? makan siang gratis. Bukan, makan siang Sehat. bergizi. Bergizi, ya. Nah, itu kan harus diselaraskan. Iya, selaraskan. Hal-hal seperti itu loh. Jadi kita nanti akan menyelaraskan juga dengan programnya Pak Prabowo Hmm. yang secara nasional kita derivasi Ya. ke kabupaten, Ya. apa yang digariskan oleh Pak Prabowo kita selandingkan, Hmm. dijalankan di Komitmen tingkat kita kabupaten. itu. Komitmen Ya. kita itu. Ya. Ya. Oke, baik. Gitu. Mas Iqbal, pertanyaan saya terakhir. lagi. Aduh. Terakhir ini. Apa yang ingin Mas Iqbal sampaikan kepada masyarakat Jepara sebagai calon wakil bupati? Karena masyarakat Jepara kan harus memberikan suara nih Ya, untuk ya, Mas ya. Iqbal dan Gus Nung. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang harus kami sampaikan ke masyarakat, ayo kita bareng-bareng bersama-sama membangun Jepara. Tidak akan mungkin Jepara ini hanya dipasrahkan di pundak kami berdua, Oke. bupati dan wakil bupati. Tidak akan mungkin sanggup. Dan di situ harus saling bergandengan tangan, saling berkolaborasi antar seluruh lini. Dan ini yang kami tawarkan. Ayo bareng-bareng, boleh kritisi kami. Iya. Bahkan saya pribadi sudah menyampaikan ke Gus Nung, aku melenceng, tuntut turun saya akan turun. Itu ya komitmennya. Komitmennya kayak gitu. Ya. Itu sudah saya sampaikan ke Gus Nung. Gitu. Dan saya sudah komitmen ke teman-teman media. Dan itu yang sudah kami sampaikan. Saat ini memang pilihannya ke masyarakat. Kalau mau langsung mengembalikan dan memajukan kejayaan Jepara yang pernah jaya, Iya. inilah momentumnya. Gitu. Oke. Kita bersama-sama. Kalau dilihat dari tahun, histori, sejarah, Iya. ini sudah 500 tahun. Iya. Zaman keemasannya Jepara. Iya. Zaman Ratu Kalinyamat. Iya. Sri Nyamat kalau Iya. dulu sebutnya. Iya dah. Iya. Ini udah 500 tahun. Monggo, ayo sareng-sareng. Kita saling bergandengan tangan, saling berkolaborasi untuk memajukan ataupun mengembalikan kejayaan Jepara yang pernah jaya. Amin. Gitu. Mas. Untuk Gus Nung, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat melalui channel TV Jateng Gus, supaya setidaknya nanti masyarakat, oh pilihan saya itu orang yang tepat untuk Kabupaten Jepara gitu. Saya berharap masyarakat Jepara betul-betul berpikir visioner ya. Jangan hanya memikirkan pragmatisme politik. Jangan hanya memikirkan rupiah. Iya. Akan tetapi harus diingat betul satu suara masyarakat ini nilainya tidak hanya 50.000 atau 100.000 ya. Akan tetapi nilainya ini mahal. Iya. Mahal untuk memilih pemimpin yang betul-betul bisa mengemban amanah masyarakat. Ya, ini yang saya harapkan. Jadi masyarakat betul-betul memilih pimpinan yang betul-betul, kalau dalam bahasa Arabnya itu la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, pilihkanlah kami pimpinan yang jangan sampai jangan sampai kami engkau serahkan, engkau kuasakan kepada pimpinan yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Nah, itu aja kuncinya ya.
Ya Allah, la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah kami Iya. Engkau kuasakan kepada pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami masyarakat. Oke. Itu aja. Baik. Baik, Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Gusnung, ya panggilannya, selaku calon Bupati Kabupaten Jepara, dan Mas Iqbal sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Jepara. Nah, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, apa yang akan dibawa 5 tahun ke depan, dan permasalahan apa yang sudah didalami oleh salah satu pasangan dari calon di Pilkada Kabupaten Jepara nanti, dan tinggal penonton Tribuners atau masyarakat di Kabupaten Jepara menilai apakah sosok Gusnung dan Mas Iqbal ini adalah orang yang tepat untuk dipilih atau memimpin Kabupaten Jepara 5 tahun ke depan. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih Gusnung, terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus YouTube Tribun Jateng dan ikuti media sosial Tribun Jateng, dan like, subscribe maupun follow Instagram kami, Facebook kami, Twitter kami agar terus mengikuti berita-berita terupdate dari Tribun Jateng. Tribun Jateng. Yes, Tribun Jateng. Makasih ya, makasih.